Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang cinta, rindu, dan ridho. Oke, temanya remaja banget ya. Nah, ini pasangan-pasangan ya. Cinta itu juga sudah merupakan hasil dari sebuah perjuangan, cinta kepada Allah itu. Jadi orang yang sebelumnya kita bahas yang fakir, orang fakir hanya membutuhkan kepada Allah. Dan kemudian malahan zuhud kepada dunia. Jadi kepada dunia dia tidak membutuhkan, kepada Allah dia sangat membutuhkan. Jadi zuhud kepada dunia, tidak membutuhkan dunia, dan fakir kepada Allah. Salah satunya nanti buahnya ditambah lagi dengan sabar dan syukur, insya Allah menjadi cinta kepada Allah. Nah, Allah mencintai orang yang beriman, dan orang yang beriman mencintai Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu menjaga kesucian. Nah, buah dari cinta nanti adalah adanya rasa rindu. Nah, ada yang pernah rindu di sini? Rindu kekasih? Rindu sesuatu? Pernah. Rindu makanan. Nah, itu kalau sudah cinta sama makanan, akhirnya rindu juga. Kangen kan? Rindu kampung halaman. Jadi rindu kampung halaman itu benar. Jadi kalau yang merantau jauh, aslinya di kampung, merantau di kota atau merantau di luar negeri, itu rindu kampung halaman. Karena kan cinta sama kampung halaman, maka memunculkan rasa rindu. Begitu juga kepada Allah. Kepada Allah, kalau kita sudah cinta, maka kita rindu. Kita ingin berdekatan dengan Allah. Kita ingin bertemu dengan Allah. Rindu ingin berdoa. Rindu ingin beramal soleh. Nah, dalam salah satu kisah yang juga sempat dibuat lagunya di Indonesia ya, dalam versi yang berbeda, itu adalah ucapan dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu pernah berdoa, bermunajat, ya Allah, kalau aku itu beribadah karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke neraka. Ya Allah, kalau aku itu beribadah karena ingin surgamu, maka jauhkanlah aku dari surgamu. Tapi ya Allah, bila aku beribadah kepadamu karena cinta kepadamu, maka jangan kau pisahkan aku dengan yang aku cintai. Ya, itu tuh. Syair salah satunya dari Rabi'ah Al-Adawiyah, itu seorang sufi, seorang penyair besar. Nah, kalau kita misalkan sholat, kita beribadah, itu karena apa? Nah, kalau karena cinta kepada Allah, insya Allah, karena rindu kepada Allah, insya Allah, nanti kita juga akan ketemu dengan Allah. Dan kalau kita sudah sampai rasa cinta, dan kalau kita sudah sampai rasa rindu, ibadah itu terasa lebih ringan. Terasa lebih ringan, dilihat dari orang lain loh ya. Karena kita malah pengen. Jadi kalau mau sholat malam, karena rindu, aduh pengen sholat malam. Oh, ingin beramal menolong orang. Malah kita pengen menolong orang. Orang mana yang bisa saya tolong? Malah begitu, kalau sudah rindu. Kalau punya ilmu, pengen ngajar, berbagi ilmu, malah pengen ketemu sama muridnya. Karena misalkan baru belajar itu ya, kalau guru-guru yang sudah dapat ilmu dari Paman Apik tuh training itu, jadi rindu ke muridnya. Karena pengen menyampaikan ilmu matematikanya segera ke muridnya. Jadi kerinduan ke muridnya, cinta ke muridnya, itu ketika dia dapat ilmu. Nah, sebelumnya ketika dia nggak dapat ilmu itu, ngajar ke murid itu berat juga, katanya. Berat, bosen. Dan itu karena kewajiban saja. Karena kewajiban, karena disuruh oleh sekolah, maka dia ngajar. Nah, sekarang mari kita coba refleksi diri kita. Kita beribadah, sholat, atau kita beramal soleh, membantu orang, atau kita membersihkan rumah kita, atau beres-beres rumah ibadah, masjid, musola, dan sebagainya, atau membantu orang tua, itu karena kerinduan kita, atau karena terpaksa. Nah, kalau karena terpaksa, berarti itu masih berat bagi kita. Berat. Tapi kalau karena kerinduan, aku memang ingin membantu orang tua, aku ingin membahagiakan orang tua, malah pengen cari kesempatan untuk
menyenangkan orang tua, ingin membahagiakan orang tua, nyari-nyari kesempatan. Kalau udah cinta dan rindu seperti itu, insya Allah itu akan lebih mudah. Berarti enak dong kalau gitu. Kita kalau udah cinta, udah rindu berarti ibadah terus. Oh ada, cobaannya lain lagi. Jadi kalau cobaan selalu ada. Jadi orang yang nanti tingkatnya sudah naik, cobaannya lebih tinggi lagi. Cobaannya lebih tinggi lagi. Dan memang begitulah perjalanan manusia. Jadi kita harus maju, dan harus lebih bagus lagi. Nah, setelah rindu, cinta, nanti kita akan sampai kepada keridhaan. Nah, kemudian di sini kita juga bahas juga bahwa ketika hamba cinta kepada Allah, ketika kita cinta kepada Allah, Allah juga membalas cintanya. Ayat-ayat dan riwayat-riwayat banyak sekali. Misalkan yang pernah kita sebut juga As-Saff ayat 4, artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Nah, memang Al-Quran itu ada berperang juga. Jadi yang berperang karena cinta kepada Allah, Allah itu juga cinta. Tapi tidak perang sembarangan ya. Karena kalau perang itu karena harus ada alasan yang kuat. Karena ada pihak yang menyerang, pihak yang membahayakan, baru boleh dilawan. Ada perampok, ada penjahat, nah itu boleh dilawan. Surat Al-Baqarah ayat 222 artinya Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Nah, jadi orang yang bertobat itu dicintai Allah. Allah mencintai orang yang bertobat. Makanya kita harus istighfar, bertobat, insya Allah kita dicintai Allah. Diriwayatkan oleh Anas dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, apabila mencintai seorang hamba, tidaklah ia dicelakakan oleh sesuatu dosa. Sedang orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tak berdosa. Jadi kalau dapat cinta Allah pun, kalau terpeleset, kalaupun ada kesalahan, itu juga insya Allah akan bertobat lagi. Kemudian beliau membaca, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Kita rindu kepada Allah dan semoga Allah juga rindu kepada kita. Jadi saling rindu, pengen ketemu, insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.